Di hari yang begitu cerah di pinggir laut Meksiko, seorang ayah bernama Richard sedang sarapan bersama anaknya yang bernama Taylor. Taylor, What? finish your homework last night, T? Mereka terlihat tidak begitu akur semenjak sang anak ditinggal ibunya ke alam fana. Whatever. Di siang hari, Richard mendapat telepon dari sekolah yang mana pihak sekolah melaporkan bahwa Taylor anaknya baru saja menghajar teman-temannya di sekolah. Taylor's father, please. Speaking. I'm sure you understand we can't have this behavior at our school since he started the fight. We did. Tak lama kemudian, saat Richard sedang melakukan pekerjaannya sebagai tukang kayu mebel, tiba-tiba Taylor pulang dari sekolah. I'm your principal today, buddy. Anything you want to tell me about? Di sini, Richard berusaha menasihati Taylor agar tidak selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Walking away from me. I've told you before, son. Violence. Don't you walk away from me. Namun Taylor malah marah sebab dia melakukan itu karena teman-temannya di sekolah telah berani menghina almarhumah ibunya dan tentu saja hal itu membuat Taylor emosi dan menghabisi mereka semua. They're kids about me. They know about mom. They make jokes about me. Call me orphan. That's a pretty good bruise. I'm trying, alright, buddy. Di dalam kamar, sambil rebahan, Taylor membuka YouTube untuk mempelajari teknik bela diri. Taylor pun mempraktekannya, namun tak lama kemudian sang ayah datang dan kembali menasehatinya lalu menyuruhnya untuk mengerjakan PR saja. Taylor? Hey man, I don't want any trouble. What? Because I'm pretty sure that you teach. Setelahnya, Richard pun melanjutkan pekerjaan lainnya di depan komputer. Namun tiba-tiba sebuah tulup bius mengenai dan membuatnya perlahan menjadi pingsan. Setelah beberapa jam kemudian, Richard pun bangun mendengar ponselnya berbunyi. Telepon itu berasal dari seseorang yang tidak dikenal, sebut saja Mr. X, yang ternyata dia mengetahui segalanya tentang masa lalu Richard, yang dahulunya dijuluki sebagai mesin pembunuh. Leading a very quiet life. Right. Nero. Where's my son? Yang lebih herannya lagi, bahkan Mr. X tahu bahwa nama asli Richard adalah Nero. The game has just begun. You will receive a video, right? Nero. Di sini Mr. X mengirimkan sebuah video anaknya yang ternyata sudah diculik oleh Mr. X. Look at your screen, amigo. You'll kill us all. And you know what, Nero? That's why I chose you. Mr. X pun meminta Nero untuk melakukan sebuah misi, dan jika Nero menolaknya, maka Mr. X akan menghabisi Taylor dengan gas beracun. I'm the one calling the shots. You know the gas chamber. You follow my instructions to... You so much as touched the hair. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Nero pun menyetujui hal itu. And by the end of it, your son will be... Di sini Mr. X meminta Nero untuk pergi ke garasinya, yang mana ternyata di sana Mr. X sudah mempersiapkan perlengkapan tempur untuk Nero, serta sebuah tameng yang dilengkapi kamera agar Mr. X dapat melihat aksi dari Nero secara live. Ándale, rápido. Everything you see, I will see it. Dan sebagai transportasi, Mr. X juga melengkapi Nero dengan sebuah mobil SUV anti peluru. Nero pun segera pergi menuju titik koordinat yang Mr. X kirimkan. These are your coordinates. Got there. The kid put up a hell of a fight. Dalam perjalanan, Nero yang diberi kesempatan berkomunikasi dengan anaknya pun langsung berusaha menenangkan hati Taylor dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. That might give you an idea of where you are. I don't know where I am. It's alright, son. What's going on, Dad?
Di sini, Nero juga meminta jaminan keselamatan Taylor pada Mr. X. Namun Mr. X hanya memberi jaminan sebuah rasa kepercayaan. Anything I ask of you, your son will be delivered to us. Put up a hell of a fight. Tough. It's like, and we're gonna be working on that today. Singkatnya, Nero pun sampai di lokasi hotel yang sesuai dengan koordinat. Di sana, dia diperintahkan untuk menghabisi dua kelompok kartel, yaitu kartel Roja dan Garza. Fixing my son again. After you complete the first. Yang diketahui, ternyata mereka adalah saingan Mr. X. Dan ternyata Mr. X ini adalah Mezamo, salah satu ketua kartel besar di Meksiko. See that hotel off to your left? Yeah. People in there. No saints, only sinners. Well, everything west of the TJ River. Nero pun segera masuk ke hotel itu dan tanpa basa-basi langsung melancarkan serangan kepada dua kartel tersebut. Setelah berhasil mengalahkan seluruh pasukan di bagian depan, Nero pun melanjutkan serangannya ke arah dapur. Namun, karena tiba-tiba musuh dari arah samping datang, terpaksa Nero melancarkan serangan dengan tangan kosong. Singkatnya, Nero pun berhasil menghabisi dua kartel tersebut. Dia pun kembali kabur dengan menggunakan mobil SUV-nya. Namun ternyata misi Nero tidak sampai di situ. Mezamo kembali meminta Nero untuk melanjutkan misi selanjutnya di titik koordinat yang baru. And I don't want you to worry. I'm a man of my word. In a restaurant full of heavily armed Mexican bandits. Are your new coordinates? Sesaat kemudian, film menunjukkan bahwa ternyata di sini Mezamo tidak sendirian. Dia bersama seluruh anggota kartelnya ternyata sedari tadi sedang menyaksikan aksi Nero bersama-sama. I trust. And you know what? I'm starting to think. We're gonna watch TV. Beberapa saat kemudian, salah satu ketua kartel lain bersama kelompoknya datang ke kediaman Mezamo dan ikut menyaksikan aksi dari Nero, dan dia adalah Donovan yang ternyata merupakan otak dari rencana pemanfaatan Nero untuk melakukan misi berat ini. Bonito, whose side are you on? Yours, boss. Copy that. Sementara itu di sisi lain, Nero sudah sampai lokasi sesuai titik koordinat, yang ternyata lokasi itu adalah sebuah diskotik. Nero, the big building. Some fun. Can you kill him, Chado? He's bad. Dan di sana kembali Nero diperintahkan untuk menghabisi sebuah kartel. Dan tanpa basa-basi, Nero pun langsung melancarkan aksinya. Hingga sampailah Nero ke ruangan bos kartel yang bernama Hugo, dan Mezamo pun langsung menyuruh Nero untuk menghabisinya. Machado! Whoever it is, you're a spineless fuck! You getting this? Sí, perfecto, señor. Oh, I don't like getting my hands dirty taking out the trash in me. Setelah berhasil melaksanakan misi keduanya ini, Nero pun meminta pada Mezamo untuk berbicara dengan Taylor, anaknya. Di sini Nero meminta maaf pada Taylor karena masalahnya kini membuat Taylor terlibat dalam bahaya. It's my fault that you're in there and I'm sorry, okay? Are you okay? Nero juga menjelaskan bahwa dulunya dia adalah seorang mata-mata intelijen dalam sebuah pasukan khusus. I used to work for an intelligence agency. Dad, are you okay? Like one of your video games. Dan karena pekerjaannya itulah, ibu Taylor pun harus menjadi korban. With mom dying? Yeah, I'm afraid it does. Who are they?
Why are they doing this? Did everything I could to get her back, Taylor, okay? Everything. Semua itu karena Nero dihianati oleh salah satu temannya yang membocorkan identitas aslinya pada penjahat. Somebody betrayed me, okay? Someone... Anything to do with Mom dying? Yeah, I'm afraid it... Dad, I'm sorry I've been such... Beberapa saat kemudian, Mezamo pun datang ke tempat Taylor disekap. Di sini, Mezamo memberikan roti selai kacang pada Taylor. Mereka pun sempat melakukan beberapa percakapan. Sorry to interrupt your life like this. Kill me. You pretty smart kid. But I've read enough to know that if I see my... Hari pun berganti. Nero masih melanjutkan misinya yang ternyata lokasinya cukup jauh. Sementara itu, Donovan kembali datang ke kediaman Mezamo. You're not pleased. ¿Qué onda? Yeah, you better hope so. Nero survives this, then he'll kill all of us. Di sini Donovan mengungkapkan kekhawatirannya. Jika Nero berhasil melaksanakan misinya, maka kemungkinan besar Nero akan menghabisi mereka semua juga. Everyone with interest in this part of the world, including... Competition is wiped out. You set the prices for Nero survives this, then he'll kill all of us. Mezamo yang mengetahui hal itu pun berusaha menenangkan Donovan karena mereka masih memiliki anaknya Nero. His son. That's what he cares about. You set the prices for everything heading north, and your hands, you should be too. Di dalam box penyekapan, Taylor dengan cerdasnya berusaha melepaskan diri dari tali pengikatnya. Di ruang tamunya, Mezamo dan seluruh anggota kartelnya bersorak nama Nero untuk memberi dukungan semangat pada Nero. Di sisi lain, bos dari salah satu kartel terbesar yang bernama Griego sudah mendapatkan informasi bahwa beberapa kartel sudah dihabisi oleh seseorang. Acabó con un equipo completo, con 3 equipos completos. Sacaron el antro. Dia pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk bersiap siaga karena Griego merasa bahwa dia adalah target selanjutnya. Hay que alertar a los muchachos, podríamos hacerlo. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Ya saben quién lo hizo? Sementara itu, terlihat Taylor sudah berhasil membuka tali pengikatnya dan dia pun segera mencari cara untuk membuka pintu mobil box tempat dia disekap ini. Di sisi lain, Nero pun sudah sampai di lokasi yang dituju. Dan tanpa basa-basi, Nero pun langsung melancarkan aksinya melakukan penyerangan dengan begitu profesional. Satu persatu lawan berhasil dia kalahkan. Namun, hanya sekali saja dia lengah, Nero pun mendapat serangan dari Griego yang berhasil membuatnya kalah. Koneksi kamera pun segera diputus oleh Griego. Mezamo dan Donovan pun menganggap Nero sudah gugur. You have nothing to fear, Donovan. Karena Nero sudah gugur, Mezamo pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang kartel yang dipimpin oleh Griego sebagai ajang balas dendam atas gugurnya Nero yang sudah mereka anggap sebagai teman. He deserves our respect. Kinda sad to see him go. Beberapa waktu kemudian, di sisi lain, film menunjukkan bahwa ternyata Nero masih hidup. Di sini, dia diinterogasi oleh Griego. Who are you? Nero menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan semua ini karena anaknya diculik dan diancam akan dihabisi oleh seseorang. They took my son. Where is he? They're gonna kill him.
Nero mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa orang yang memerintahkannya, hanya saja orang itu selalu berbicara tentang sebuah kepercayaan. They want you and the other cartel heads. So they force you to do this? Trust. Dari sini, Griego menjadi paham bahwa pelaku yang memanfaatkan Nero adalah Mezamo, dan ternyata Nero juga pernah mendengar tentang pemimpin kartel yang bernama Mezamo. You tell me. Hijo de su puta madre. I've heard of him. See? If he's in Mexico. Namun meski begitu, Nero tetap tidak diampuni. Griego tetap tidak peduli dan akan tetap menghabisi Nero. I'm sorry you got mixed up in all this. It's gone right for you. He has been trying to consolidate power. Dan baru saja ingin dihabisi, tiba-tiba pasukan kartel dari Mezamo datang dan langsung melakukan penyerangan. Griego yang terkejut akan serangan itu pun menjadi lengah, dan Nero yang menyadari hal itu segera mengambil kesempatan tersebut dan langsung melakukan penyerangan untuk meloloskan diri. Dengan tangan terikat, Nero melawan mereka bertiga dengan epiknya. Setelah berhasil lepas dari ikatan, Nero pun langsung menghabisi Griego di tempat. Setelah berhasil menghabisi Griego, Nero segera pergi ke ruang kerja Griego untuk mengambil sebuah laptop serta kunci mobil, dan Nero pun segera meloloskan diri. Sementara itu, di kediaman Mezamo, Donovan meminta kunci mobil tempat Taylor disekap. This new, brave new world, there's a seat for you. Maybe we should wait. Give me the keys. Di sini, Donovan berniat ingin menghabisi Taylor agar semua berjalan aman tanpa adanya saksi. Are we killing children now? We do. We're gonna have to take care of that situation. Awalnya Mezamo menolaknya karena pantang baginya untuk menghabisi anak-anak. I never claimed to be a saint. You want to be the jefe around here? Namun demi bisnisnya, Mezamo pun memberikan kunci itu pada Donovan. Start killing children. You keep that away from us. Di sisi lain, dengan menggunakan laptop dari Griego yang Nero ambil, Nero pun melacak lokasi Mezamo, dan setelah berhasil menemukannya, Nero langsung menuju lokasi tersebut. Sementara itu, Donovan dan anggotanya sudah sampai di mobil box tempat Taylor disekap. Dan tanpa ragu, Donovan langsung menyalurkan gas beracun itu ke dalam box mobil. Namun betapa terkejutnya Donovan karena saat box mobil itu dibuka, Taylor sudah tidak ada di lokasi. Donovan pun langsung bersiap karena dia menganggap semua ini pasti ulah Nero. Sementara itu ternyata Nero sudah sampai di lokasi dan berusaha masuk ke dalam rumah Mezamo. Donovan bertemu dengan Mezamo dan mengatakan bahwa Taylor telah kabur dan semua ini adalah ulah Nero. Namun di sini Mezamo membantah dan mengatakan bahwa ini adalah ulah Mezamo karena Mezamo sangat tidak setuju dengan sikap Donovan yang beraninya hanya menyakiti anak kecil. It's not Nero, Donovan. It's me killing on my watch. I moved the boys, still a lot by a man's actions. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Nero datang. We're in the
hold my breath for that, pal. Dan betapa terkejutnya bapak gua mengetahui bahwa ternyata Nero mengenali Donovan. Dan juga ternyata Donovan adalah pengkhianat yang dulu membocorkan identitas Nero dan menyebabkan istri Nero harus gugur. Nero. Donovan, it's a rough business we're in. They betrayed me. Killed my wife. Dan karena emosi sudah tak terbendung lagi, baku bedil pun terjadi di sini. We do what we do. Di sini terlihat Mezamo membantu Nero dalam pertarungan ini. Hingga pelor pun habis dan mau tidak mau Nero pun harus menghadapi abangnya Pogba dengan tangan kosong. Setelah semua musuh koit, Nero pun ingin menghabisi Mezamo dan juga istrinya. You want to tell me what Nero meminta Mezamo untuk menyerahkan anaknya. it's my son, dickhead. Mezamo yang tak mau ingkar janji pun segera menyuruh istrinya untuk mengambil Taylor. Lanza, the man is boy. About. Thank you, Mezamo. Sang istri yang mengetahui suaminya dalam ancaman pun segera mematuhinya dan tak berani berbuat macam-macam karena belum siap menjadi janda. Singkatnya, Nero pun dipertemukan dengan Taylor dan mereka pun berpelukan. Di sini, Nero bisa saja menghabisi Mezamo. Namun, Mezamo berkata bahwa percuma jika Nero menghabisi Mezamo karena esok akan ada orang lain yang mungkin akan mengejar Nero dan semua ini tidak akan pernah selesai. You. Trust me, they will find you. I could kill you two right now. Yes, you could. I don't claim to be a good man. But I am. I went in there incognito, is it? They've seen my face. Namun jika Nero membiarkan Mezamo pergi, maka Mezamo akan menjamin keselamatan Nero dan Taylor. Karena kini semua ketua Carter sudah koit dan hanya tersisa Mezamo sebagai Carter terbesar, dan dengan begitu maka Mezamo bisa mengontrol semua termasuk keamanan Nero dan Taylor. Son will be in the same exact predicament. Be here. Just like me, padre, my friend. I'm the only. Dan setelah mempertimbangkan dengan matang-matang, Nero pun menyetujuinya dan melepaskan Mezamo serta istrinya. If I ever see your face again. I control everything. There are. Setelahnya, Nero yang kasihan melihat kondisi Taylor pun segera membawa Taylor pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor Harley untuk mencari cabe-cabean yang bisa menggantikan emaknya Taylor. What about the bike? You've been knocking people out all semester. Dan karena Nero tidak mau ditonton saat dia melaksanakan misi mencari cabe-cabean ini, film pun tamat. Sungguh ending yang absurd. Nah, itu dia guys ceritanya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini guys? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke, kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kita ya. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.